Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself first. My name is Furqon Ediwibowo, and the simulation goes to the third semester in the course of the Advanced English Grammar, and the concerns of this material is about conjunctions. Jadi perkenalkan terlebih dahulu teman-teman semuanya, nama saya adalah Furqon Ediwibowo dan simulasi pada kesempatan kali ini saya akan tujukan kepada mahasiswa di semester 3 yaitu di mata kuliah Advanced English Grammar, dan materi yang saya ajarkan pada kesempatan kali ini yaitu tentang conjunctions atau kata penghubung. And then the method that I would like to apply to my students here is problem-based learning. Jadi metode yang nanti akan saya gunakan di dalam proses pembelajaran ini yaitu mengenai problem-based learning. Yang mana itu nanti di awal pembelajaran akan saya berikan terkait dengan identifikasi masalah. Terus kemudian nanti akan ada menguraikan permasalahan tersebut. Kemudian nanti akan saya tunjukkan learning objektifnya seperti apa. Terus kemudian nanti baru kita mulai stating atau defining the material. Nanti akan saya sampaikan materinya. Terus kemudian reflecting, yang terakhir nanti ada evaluating. Itu tahapan yang nanti akan saya gunakan di dalam proses pembelajaran pada kesempatan hari ini. Okay, now we are going to move into the next. I'd like to give you the course of the description first, and this course is continuing the previous part of the English grammatical structure, and the concern of this course is to make the student answer grammar on the TOEFL test easily, and the method used in this course is problem-based learning. Jadi mata kuliah ini itu merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah grammar yang ada di semester sebelumnya, yaitu ada basic English grammar, kemudian ada intermediate English grammar. The concerns of this course is to make the student answer grammar on the TOEFL test easily. Jadi fokus pada mata kuliah ini nanti bagaimana membuat para mahasiswa itu nanti bisa menjawab soal-soal grammar di TOEFL dengan mudah dan cepat. Dan metode yang sudah saya sampaikan yaitu metode yang saya gunakan pada kesempatan kali ini, yaitu ada problem-based learning. Okay, we would like to start from the beginning first. I'd like to give you a specific problem related to the questions of the TOEIC test and then of the TOEFL test, and then you must start to try to answer them first. And this one is the question. Okay, you might take a look at these questions. Blah blah blah, the high price of hospitalization. No one should be without health insurance. And then the option A is because, the option B is because of, and then option C even though, and then option D we have although. So here, which one is the correct answer based on your opinion or based on your perceptions? If you have the question something like this one, of course, you might take a look at the optional here. The optional here consists of conjunction. We have the option because, and then because of, even though, and although. To answer the questions, you must know about group of conjunction. Jadi kalau nanti kalian menjawab soal-soal kaitannya dengan conjunctions, itu kalian harus mengetahui group of conjunctionnya terlebih dahulu. Kalian bisa lihat di situ kira-kira konjungsi yang memiliki arti yang sama. Ada even though, and then we have although. Jadi kita bisa mengeliminasi terlebih dahulu option C sama optional yang D, yaitu tinggal A sama B. Yang A here we have because, and then yang B we have because of. Mereka satu grup tapi memiliki fungsi yang berbeda di dalam kalimat. Kalau yang A because itu digunakan untuk clause, sedangkan because of itu merupakan konjungsi yang nanti akan diikuti oleh phrase. You might take a look at the
word after the blank space here, we have the word the high price of hospitalizations. Itu dinamakan sebagai phrase, bukan clause. Kok bisa tahu itu adalah phrase? Karena segerombolan kata yang ada setelah blank space di sini, dia tidak memiliki subjek dan verb. Sehingga itu dinamakan sebagai phrase. So the correct answer for the question is B, because of. Okay, you might take a look at the problem of the questions here. Okay, the option A we have due to, the option B we have even though, and then the option C we have in spite of, and we have also despite. Yeah, you might take a look at the question here. Has blah 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 has encroached on the life of the Eskimo, and Eskimo culture has managed to retain its vibrant inner souls. Okay, and then we must know about group of the conjunction here. Which one that has the same of the group of the conjunction here. Kira-kira yang konjungsinya satu grup dan memiliki fungsi dan arti yang sama, kita bisa eliminasi terlebih dahulu, yaitu option C sama option D. Yang option C kita memiliki in spite of, yang option D kita memiliki despite. They have the same meaning, so kita bisa eliminasi. Jawabannya antara ayam atau bebek. Kalau yang A itu diikuti oleh phrase, sedangkan yang B ada kata even though itu diikuti oleh clause. You may take a look at the word after the blank space here. Even though the modern culture has encroached, ada modern culture ini merupakan non-phrase dan dia sebagai subjek. Kemudian has encroached ini merupakan verb. Sehingga setelah the blank space akan diikuti oleh clause, bukan phrase. So, the correct answer of this question is B, even though modern culture. So, dari sini kita bisa menyimpulkan atau kita bisa uraikan bahwasanya ketika nanti teman-teman menjawab soal-soal kaitannya dengan conjunction yang ada di TOEIC maupun yang ada di TOEFL, kalian bisa melihat dua hal. Yang pertama adalah group of conjunction, kemudian yang kedua adalah kalian harus bisa melihat kira-kira konjungsi apa saja yang bisa diikuti oleh clause dan mana konjungsi yang diikuti oleh phrase. Itu dua hal yang penting di dalam materi ini. Ketika nanti kalian atau teman-teman semua bisa menghafalkan group of conjunctions, terus kemudian bisa mengetahui which one is the conjunction that is followed by phrase and which one the conjunction that will be followed by clause, ya itu berarti akan mempermudah teman-teman semua nanti untuk mengerjakan soal-soal konjungsi yang ada di TOEIC maupun yang ada di TOEFL. Okay, now I'd like to give you the course goal here, make the student understand and effectively use conjunction in English, and then student learn about the different types of the conjunction, and then the student develop their grammatical skill and improve their ability to express themselves in writing and speaking. Ini merupakan goal dari mata kuliah di materi conjunction di sini. Nanti diharapkan teman-teman bisa paham, kemudian bisa menggunakan konjungsi secara efektif, kemudian bisa mengetahui berbagai macam tipe dari konjungsi, kemudian bisa meningkatkan kemampuan skill grammar, dan kemudian diaplikasikan di dalam writing maupun speaking. Conjunction here, ya. Ini saya buatkan sebuah map untuk memudahkan teman-teman untuk belajar terkait dengan konjungsi. Kemudian mapping ini nantinya bisa juga kalian gunakan untuk mengajar murid-murid kalian nanti setelah kalian lulus di PBI di UIN Raden Mas Said Surakarta. Jadi mapping ini nanti bisa kalian pakai atau bisa kalian kembangkan. Di sini nanti juga akan ada tugas untuk membuat mapping seperti ini, sehingga nanti memudahkan kalian untuk belajar dan juga memudahkan kalian untuk mengajarkan ya terkait dengan materi ini ke peserta didik kalian masing-masing nantinya.
Oke, saya buatkan di sini group of conjunction-nya, yang mana conjunction di sini nanti terbagi menjadi beberapa grup. Yang pertama ada additional information, yang kedua ada stating contrast in a sentence, kemudian ada stating contrast in a paragraph, kemudian stating cause, kemudian ada stating effect, yang terakhir ada pair atau correlative conjunction. Nah, additional information di sini ya, itu grupnya apa saja, diketuai oleh moreover, yang mana dia memiliki anggota in addition, furthermore, beside, and also, and juga as well. Jadi kalau nanti ketemu dengan kata yang ada satu grup, berarti mereka memiliki arti dan fungsi yang sama. Kalian bisa eliminasi nantinya. Grup yang kedua di sini ada stating contrast in a sentence, diketuai oleh although, yang mana dia memiliki anggota ada though, ada even though, ada despite, kemudian ada in spite of. Cuman mereka memiliki perbedaan fungsi. Kalau although, though, dan even though itu merupakan konjungsi yang nanti diikuti oleh clause atau ada subject dan juga verbnya, tapi kalau despite dan in spite of dia akan diikuti oleh phrase. Ya. You might take a look at the example here, ya. Di bagian contoh di sini ada although the rain is hard, ya. Kenapa kok pakainya although? Karena di sini ada subject dan juga ada verb. Tapi kalau pakainya despite, dia akan diikuti oleh phrase, despite the hard rain. Ya, itu perbedaannya. And then now we are going to move into stating contrast in a paragraph. Itu diketahui oleh however. Mereka memiliki anggota ada but, kemudian still, yet, nevertheless, kemudian ada on the other hand. Ya, the stating cause here. Ya, kalau nanti ketemu dengan berbagai macam group of conjunction, berarti dia memiliki arti yang sama, kalian bisa eliminasi. Kemudian grup yang keempat ada stating cause, dia diketuai oleh S, yang mana dia memiliki anggota ada since, for, because of, dan juga due to. Bedanya apa? Kalau ada as, since, for, sama because diikuti oleh clause, sedangkan because of sama due to dia akan diikuti oleh phrase. Ya, you might take a look at the example here. Because the girl is smart. Kenapa kok kakeknya because? Karena dia diikuti oleh clause. The girl ini sebagai subject, kemudian is-nya sebagai verb. Tapi kalau pakainya due to, dia diikuti oleh phrase. Due to the smart girl. Oke, itu perbedaannya. Kemudian, grup yang kelima, kita memiliki stating effect yang diketuai oleh therefore. Dia memiliki anggota ada so, ada consequently, ada thus, dan juga ada hence. Kemudian ada so, diikuti dengan that, ada such, diikuti oleh that. So sama such-nya di sini diartikan sehingga, that-nya di sini diartikan so sama such-nya di sini diartikan sangat, kemudian that-nya di sini diartikan sehingga. Jadi kalau so dia akan diikuti oleh satu kata, adjective atau adverb, tapi kalau such dia pasti akan diikuti oleh noun phrase. Okay, you might take a look at this example. She is blah 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 so beautiful that he loved her. Okay, and then so here, ya, that will be followed by one word, adjective or adverb, ya. Tapi kalau such here, dia akan diikuti oleh noun phrase. Ya, you might take a look at this one. We have she is so beautiful that he loved her. Ada satu kata, di sini ada adjective. Kemudian she sings so beautifully, di sini adanya adverb. Terus kemudian, tapi kalau pakainya such, dia diikuti oleh noun phrase, ya, a beautiful girl. Oke, ini contoh dari stating effect. Penggunaannya seperti itu. And then the last group we have pair or correlative conjunction, ya. Jadi ada konjungsi itu mereka memiliki jodohnya masing-masing, ya. Ada not only, jodohnya adalah but also, and then both jodohnya adalah and, either jodohnya adalah or, kemudian neither itu jodohnya adalah nor. Oke, itu merupakan group of conjunction yang nantinya bisa kalian kuasai. Jadi hal yang paling penting untuk kalian pahami di bagian materi ini adalah kalian harus bisa mengetahui group of conjunction, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengetahui mana konjungsi yang diikuti oleh clause dan mana konjungsi yang diikuti oleh phrase. Yang diikuti oleh clause itu ada banyak, tapi yang diikuti oleh phrase itu cuma ada 4. Yang pertama ada despite, kemudian ada in spite of, ada because of, kemudian yang terakhir ada due to. Jadi kalau ketemu dengan 4 konjungsi itu, dia akan diikuti oleh phrase. Yang lain akan diikuti oleh clause. Oke, itu yang kaitannya dengan materi conjunction pada kesempatan kali ini. Now we are going to move into the next slide. Ada praktis ya, kita coba aplikasikan di dalam soal. Ya, kalau kita lihat soalnya di sini panjang. Ya, and this one is the question that I adapted from the grammar from the TOEFL test. Ya, resistant to drug is spending many blah 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 overuse of antibiotic in wealthy countries blah blah blah. Ya, so you might take a look at this one. Kalau kita lihat opsi jawabannya ada because of, ada although, ada nevertheless, kemudian ada though. Ya, kita bisa eliminasi terlebih dahulu group of conjunction-nya yang sama, yaitu ada kata although, kemudian kita juga memiliki kata though, sehingga yang B sama yang D itu adalah jawaban yang salah. Kita lihat opsi selanjutnya ada because of sama nevertheless. Because of digunakan untuk phrase, sedangkan nevertheless itu digunakan untuk clause. Kita lihat the word after the blank space ya. Kita memiliki overuse of antibiotic in wealthy countries. Itu merupakan phrase karena di dalamnya tidak ada subject dan tidak ada verb. So the correct answer of this question is A, because of. The next, kalian bisa lihat di sini soalnya sangat panjang, tapi kita bisa menggunakan tips dan juga trik yang tadi sudah saya paparkan. Kita lihat group of conjunction-nya kira-kira yang sama yang mana kita hapus. Yang pertama ada in addition, kemudian ada beside. Ya, itu merupakan group of the conjunction yang memiliki arti yang sama, jadi kita bisa eliminasi. Kemudian ada because sama since, itu merupakan group of conjunction yang memiliki arti dan fungsi yang sama, sehingga kita bisa eliminasi. Opsi A sama C kita eliminasi, opsi B sama D kita eliminasi, sehingga jawabannya adalah E, therefore. Sehingga tanpa kita mengetahui makna yang ada di dalam soal tersebut, kita sudah mengetahui jawabannya dari opsi yang telah disediakan. Oke ya, itu kaitannya dengan group of conjunction dan juga tips and trick untuk menjawab soal kaitannya dengan conjunction di soal TOEIC maupun di soal TOEFL nanti. Untuk lebih memahami terkait dengan materi yang saya sampaikan, kalian bisa klik link yang ada di bawah ini. Ya, sudah saya sediakan, silakan diklik. Di situ sudah ada 3 macam soal, ada kognitif, yaitu ada 20 soal yang kaitannya dengan konjungsi, bentuknya adalah full multiple choice. Kemudian ada yang efektif, ya, ada aspek afektif. Teman-teman bisa lihat nanti di situ kalian disuruh untuk membuat in a group, kemudian kalian discuss kira-kira membuat mapping yang bagus untuk materi ini nanti seperti apa. Kemudian besok pas waktu offline kita psikomotorik kalian bisa sampaikan di dalam kelas, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bersama-sama di dalam kelas nantinya kira-kira mapping yang seperti apa ya, yang nanti kita bisa implementasikan untuk murid-murid atau peserta didik kita nantinya. Ya, itu silakan nanti dikerjakan semuanya, link sudah saya sediakan. Untuk terakhir ya, ini saya sampaikan bahwasanya meeting ya, kita akan bahas terkait dengan subject dan juga verb agreement ya, nanti dengan problem yang berbeda, kemudian dengan materi yang berbeda ya. Saya harapkan nanti semuanya sudah paham ya terkait dengan materi conjunction, sehingga for the next meeting ya, you are ready to have the new material about subject and verb agreement. Yeah, that's all for me. Yeah, thank you for your attention and participation. Yeah, and we might close this session by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillah, and good luck. Yeah, for the next, and see you
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.